Kembali lagi di Kabar Pagi, Misa. Data Lingkaran Survei Indonesia atau LSI menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres potensial mewakili generasi milenial. Survei tersebut dilakukan melihat jumlah pemilih dari generasi milenial dan generasi Z sebesar 47,7%. Dalam survei bulan Juli 2023, siapapun cawapres Prabowo Subianto di antara Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar, elektabilitas pasangan ini masih di atas pasangan lainnya. Popularitas Gibran sebesar 66,5%, disusul dengan Erick Thohir sebesar 61,8%. Erlangga 52,3%, sementara Muhaimin Iskandar sebesar 43%. Pemirsa, setelah PAN dan Golkar mendukung Prabowo sebagai calon presiden 2024, siapa calon wakil presiden yang paling potensial bagi masing-masing capres? Dan kita sudah bergabung bersama pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta dengan Mas Gun-Gun Herianto. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Gun-Gun. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rendra. Baik, Mas Gun-Gun, ini kita sudah melihat bagaimana PAN dan Golkar bergabung dengan Gerindra dan PKB, dan ini tampaknya bursa cawapres sudah mulai bergerak. Nah, menurut Anda kira-kira siapa calon wakil presiden yang paling potensial untuk masing-masing capres, yakni Prabowo, Ganjar, dan juga Anies? Iya, saya pikir memang bursa nama ini memasuki fase menentukan ya, karena momentum proses kandidasi yang semakin mendekati injury time. Kalau untuk Pak Prabowo, saya lihat dengan bergabungnya PAN, kemudian Partai Golkar, dan sebelumnya ada PKB, maka nama itu potensi mengerucut sebenarnya ke dua nama paling potensial ya. Sebut aja pertama nama Erick Thohir, kemudian yang kedua nama Gibran. Kenapa analisis ini kemudian semakin menguat belakangan? Karena dengan dua pertimbangan. Pertimbangan pertama, dengan bergabungnya partai-partai ya, seperti Golkar dan PKB, termasuk juga sebelumnya adalah PAN, maka peluang ketua umum partai untuk menjadi cawapres Prabowo itu semakin mengecil. Kenapa? Karena biasanya semakin banyak partai, apalagi partai-partai besar seperti Golkar dan PKB masuk, maka akan ada ego sektoral kalau cawapresnya itu berasal dari ketua umum partai politik. Maka potensi orang yang berada di luar partai politik itu justru yang semakin membesar. Ingat mungkin peristiwa Pak Jokowi 2019 ya, ketika usulan masing-masing partai yang memajukan ketua umumnya masing-masing itu kemudian menjadi deadlock ya, atau negosiasinya mengunci gitu dan jalan buntu, sehingga kemudian diperlukan figur di luar partai. Waktu itu ada nama Kiai Ma'ruf Amin. Nah, sekarang sepertinya kalau kemudian melihat komposisi koalisi yang semakin membesar di kubu Pak Prabowo, maka potensi Pak Erick Thohir justru menguat. Dan belakangan tentu nama Gibran patut diperhitungkan ya, dengan catatan tentu judicial review segera kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti apa putusan Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi semacam entry point pada maju atau tidaknya Gibran. Kenapa? Karena ini kan menyangkut usia ya. Di aturan kita ya, bahwa capres-cawapres itu kan 40 tahun minimum. Nah, kalau misalnya di judicial review boleh 35, apalagi ada sekelompok bagian masyarakat yang juga mengajukan usulan judicial review usia 21 begitu. Nanti kita tunggu putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa begitu. Nah, kemudian untuk Pak Ganjar ya, saya lihat juga masih belanja nama ya, nama-nama yang tentu harus menguatkan posisinya selain bisa diterima oleh publik ya. Dalam konteks ini tentu punya modal dasar elektoral, baik itu elektabilitas, popularitas maupun akseptabilitas. Itu juga menurut saya memang harus memiliki yang disebut dengan penerimaan di jangkar-jangkar kekuatan real politik pendukung Pak Ganjar, terutama PDI Perjuangan. Nah, posisi ini tentu kita bisa lihat misalnya beberapa nama
baik itu mewakili gender, mewakili halayak kunci, begitu ya. Kalau misalnya mewakili partai politik, sebut aja mewakili partai politik, misalnya di P3 ada tentu Sandiaga Uno, ya, kemudian dari halayak kunci misalnya ada nama Yeni Wahid, ya, merepresentasikan Nahdien, kemudian kita juga melihat representasi apa namanya sosok yang punya pengalaman teritorial dan potensial, sebut aja misalnya wilayah ya pernah jadi kepala daerah seperti misalnya Hovifah itu kan pernah menjadi kepala daerah di Jawa Timur dengan komposisi pemilih yang sangat besar di Jawa Timur itu plus minus 31 juta kan nomor 2 di bawah Jawa Barat. Jawa Barat itu 35 juta pemilih gitu ya, Jawa Timur 31 juta pemilih, Jawa Tengah 27 juta pemilih. Nah ini tentu akan dipertimbangkan ya, pertimbangan gender, pertimbangan teritorial untuk penetrasi micro targeting. Kemudian juga ya, kita juga jangan abaikan yang disebut dengan komposisi halayak kunci selain tentu geopolitik ya, itu akan sangat menentukan. Sementara Pak Anies itu juga apa namanya pola yang mirip-mirip ya. Contoh misalnya kalau merepresentasikan partai itu tentu ada AHY di situ, kemudian juga nama Hovifah sedang dalam proses menurut saya negosiasi. Baik. Nama dari representasi gender misalnya ada sejumlah nama juga seperti mungkin pernah mencuat nama Susi Puji Astuti gitu ya dan lain-lain. Tetapi terlepas dari itu semua belanja nama ini masih akan terjadi sampai bulan Oktober ya. Baik. Mas Gunggun, kita ke bahas masing-masing tokoh cawapres ini. Jika kita melihat nama Gibran nih Mas Gunggun, ini menurut hitungan politik ini bagaimana Mas jika ditarik menjadi cawapres? Iya, kalau ditarik menjadi cawapres ya tetap potensinya ada ya, terutama dari sisi mungkin shiftingnya pemilih Pak Jokowi gitu, itu yang pertama. Karena bagaimanapun popularitas Gibran tidak bisa dilepaskan dari reference powernya, kekuatan rujukannya yaitu Pak Jokowi. Sementara kalau kita lihat misalnya siapa yang mengorkestrasi kongsi ya partai politik, sebut aja misalnya kongsi PAN, Golkar ya dan PKB itu tidak pernah lepas dari dalam tanda petik cawe-cawe begitu ya, atau sebut aja orkestrasi ya yang tentu juga dimainkan oleh Pak Jokowi. Terlihat juga misalnya bandul relawan Pak Jokowi berpihak kepada siapa, sebut aja salah satunya misalnya relawan Jokowi itu Projo begitu. Dan ini tentu siapapun yang kemudian merepresentasikan politik Jokowi di 2024 itu tentu bisa menjadi semacam magnet elektoral ya yang mendongkrak capresnya. Sebut aja kalau misalnya pada akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan misalnya Gibran memungkinkan karena misalnya batasan usia tidak lagi 40, itu kemudian jadi potensial. Tapi menurut saya memang ada baiknya proses historisitas berjenjang ya yang disebut dengan pengalaman politik itu juga penting untuk dijadikan catatan. Maksud saya cawapres itu kan salah satu top of the ticket bersama capres ya dalam konteks kepemimpinan nasional. Jadi butuh yang disebut dengan pengalaman, bukan hanya pengalaman didorong tetapi juga pengalaman untuk mewarnai perubahan yang signifikan. Baik misalnya di level lokal seperti wali kota, gubernur, bupati, kemudian gubernur begitu ya. Sehingga kemudian ada kematangan dalam konteks kepemimpinan nasional yang memang akan sangat kompleks dan sangat dinamis begitu. Mas Gunggun, kita ini dari Gibran kita ke tokoh lainnya nih ada AHY, nama yang saat ini berada di barisan pendukung Anies Baswedan bersama Demokrat dan juga PKS. Nah Mas Gunggun melihatnya ini bagaimana dengan posisi AHY saat ini dan apa jadinya jika AHY juga saat ini kan sedang dilirik oleh PDIP, Mas Gunggun? Ya pada akhirnya kalau soal melirik ini kan pada akhirnya kan soal komunikasi yang berujung pada dua hal ya. Apakah kemudian ada kesepahaman dan ada kesepakatan. Kalau hanya sekedar melirik tapi tidak sepaham dan tidak sepakat ya sama aja tidak kemudian menghasilkan putusan politik apapun ya.
Memang selalu ada yang disebut dengan variabel struktur peluang namanya ya, dalam konteks pemilihan orang tidak semata-mata kepentingan saat ini, tapi juga kepentingan masa mendatang. Maksud saya, selain tentu punya modal dasar elektoral, punya kekuatan real politik yang bisa menggenapi, meskipun PDI Perjuangan tentu punya yang disebut dengan kemauan dan kemampuan untuk mengusung sendirian karena sudah melampaui yang disebutkan presidential threshold ya. Tetapi kan untuk memenangi kontestasi butuh juga yang disebutkan kekuatan real politik lain untuk memperbesar potensi kemenangan atau yang disebutkan probabilitas perolehan suara. Tapi rasa-rasanya selama memang ada tawaran konkret dalam konteks negosiasi dengan kubu koalisi perubahan, AHY jauh lebih menurut saya secara psikopolitis lebih kemudian probabilitas untuk menjadi cawapresnya di koalisi perubahan seperti sekarang. Meskipun misalnya sebut aja tidak menjadi cawapres, tapi ada tawaran yang jauh lebih konkret dalam konteks investasi kekuasaan di masa mendatang, misalnya posisi-posisi jabatan politis di masa mendatang, itu menurut saya juga bisa aja berujung dengan kesepakatan dengan Anies Baswedan begitu. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun Herianto, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, sudah bergabung bersama kami di Gawat Pagi. Kita bisa melihat bagaimana nanti pada akhirnya siapa cawapres yang akan dipilih oleh pasangan capres masing-masing.